Halo masyarakat YouTube, masih bareng Prada di sini. Dan kita bakalan bahas film yang berjudul You Get Me yang dirilis tahun 2017. Menceritakan tentang seorang gadis psikopat yang super kaya raya dan jatuh cinta kepada pria yang sudah punya pacar. Si gadis psikopat ini rela melakukan apa aja demi mendapatkan pria tersebut. Dan langsung saja, kita mulai bongkar alur filmnya. I got a job at a place right by the Film beach. diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Tyler. Ia merupakan siswa SMA yang kini menjalin hubungan pacaran dengan seorang wanita cantik bernama Allison. Sejak berpacaran dengannya, hidup Tyler menjadi lebih berwarna, Wak. Tetapi Tyler belum pernah mengajak Allison untuk bertemu orang tuanya dikarenakan kesibukan orang tuanya dalam berkarir. Sehari-hari Tyler hanya ditemani oleh adik perempuannya yang bernama Tiffany. Tyler juga bekerja sebagai pelayan kafe yang letaknya di pinggiran pantai. Selain itu, Tyler dan Allison ini memiliki teman yang bernama Gil dan Lydia. Saking dekatnya, mereka sering ngumpul bareng di kafe di mana Tyler bekerja, Wak. Pada suatu ketika, mereka berempat berencana pergi ke sebuah pesta. Sesampainya di sana, secara tak sengaja Allison bertemu dengan teman lamanya saat di San Francisco yang bernama Chess. Allison juga langsung memperkenalkan Chess kepada Tyler. Nah, saat Tyler dan Chess sedang berdua saja, Chess mengungkapkan bahwa Allison merupakan seorang wanita yang gak baik. Chess juga mengatakan kalau Allison suka mabuk-mabukan dan bermantap-mantap dengan banyak lelaki, Wak. Tyler yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Karena semenjak pacaran, Allison sama sekali tak pernah cerita tentang masa lalunya. Akibat hal itu, Tyler marah pada Allison dan mereka bertengkar hebat di pesta tersebut, Wak. Hingga Allison berniat untuk mengakhiri hubungan mereka saja. Karena kecewa dengan keputusan Allison, Tyler pun memutuskan pergi dari pesta tersebut. Di luar, Tyler bertemu dengan cewek cantik dan super kaya yang bernama Holly. Holly pun langsung mengajak Tyler keliling menaiki mobil sportnya, Wak. Di jalan, Tyler menceritakan masalahnya dan Holly sedikit menghibur Tyler hingga Tyler mendapatkan sebuah kenyamanan. Kemudian Holly mengajak Tyler pulang ke rumah mewahnya hingga pada esok harinya Tyler terbangun dan menemui Holly di ruang tamu. Holly menceritakan tentang keluarganya, di mana ayahnya sudah meninggal dan mewariskan banyak harta, sedangkan ibu tirinya sering berpergian. Seharian mereka bersenang-senang di rumah mewah itu, hingga sampailah pada malam harinya dan Holly langsung meminta singkong rebus milik Tyler. Ya, karena Tyler juga lelaki normal, ngelihat wanita seksi beginian, langsunglah, Wak, mantap-mantaplah mereka di malam itu. Nah, setelah selesai, Tyler tersadar dan ia langsung harus pulang ke rumah karena adiknya sendirian. Saat sampai di rumah, benar saja ibunya dan Allison juga mengirimkan beberapa pesan kepadanya. Tampak dari pesan itu, Allison ingin bertemu dengan Tyler. Singkat cerita, Tyler bergegas menemui Allison. Allison meminta maaf atas tingkahnya kemarin malam. Allison juga menceritakan masa lalunya di San Francisco, di mana pergaulan di sana yang tergolong sangat bebas. Dan keluarga Allison pindah dari San Francisco berharap ia menjadi lebih baik dan tak mengenal hal bebas lagi. Setelah itu mereka berdua berjanji bahwa tak ada rahasia lagi di antara mereka berdua. Namun seketika Tyler teringat kalau ia baru saja mantap-mantap dengan wanita lain, yaitu Holly, Wak. Karena Tyler takut, akhirnya ia menyembunyikan saja rahasia itu pada Allison. Dan pada esok harinya saat di kelas, masuklah murid baru di sana. Ternyata ia adalah Holly yang satu kelas dengan Tyler. Siang harinya saat di kantin, keempat sahabat ini berkumpul. Namun tiba-tiba datanglah Holly yang mengenalkan diri dan menginginkan untuk bisa gabung di circle mereka, Wak. Pada siang harinya Tyler mengajak Holly untuk bertemu di dekat tangga sekolah. Dan di sana Tyler menginginkan putus hubungan dengan Holly dan bilang itu hanyalah kekilapan sesaat, Wak. Namun nyatanya Holly terlanjur kadung jeru kepada Tyler. Esok harinya Allison dan Holly bertemu di tempat kerja Tyler. Di sana Allison menunjukkan foto seorang pria yang wajahnya tak terlalu kelihatan. Tyler yang melihat hal itu sangat ketakutan kalau Holly membuka rahasianya. Dan singkat cerita, Allison dan Holly menjadi semakin dekat.
Bahkan Holly sering nginep di rumah Allison. Di sana Allison bilang kalau ia belum pernah mantap-mantap dengan Tyler. Dan pada malam harinya, Tyler mengirimkan pesan kepada Allison dan ingin bercerita jujur. Tetapi karena ia tahu Holly ada di sana, maka Tyler mengurungkan niatnya untuk jujur, Wak. Saat Allison tidur, Holly diam-diam mencuri barang dan juga foto Tyler dengan Allison. Esok harinya, Holly datang ke rumah Tyler dan menggodanya. Namun Tyler tak peduli lagi, Wak. Di tempat lain, Lydia mulai curiga dengan Holly. Di mana pada zaman now ada remaja yang sama sekali tak memiliki akun sosial media. Secara tak sengaja, Holly mendengar ucapan Lydia itu. Dan karena merasa terancam, akhirnya ia berencana untuk meracuni Lydia. Di sisi lain, Tyler melihat ibu Holly yang sedang berbicara dengan seorang guru. Kemudian Tyler memperkenalkan diri kepada ibu Holly. Ibu Holly mengungkapkan kalau Holly memiliki penyakit mental, sehingga Holly harus konsumsi obat rutin dan terapi khusus. Setelah itu, Tyler berpikir kalau Holly adalah orang yang berbahaya yang akan menghancurkan hubungannya dengan Allison. Nah, saat Allison dan Lydia sedang berada di kantin, Holly membawakan mereka minuman, Wak. Tetapi benar saja, minuman Lydia sudah diberi racun oleh Allison. Lydia langsung dibawa ke rumah sakit, Wak. Pada lain hari, Allison mengatakan kepada Tyler kalau Holly sedang hamil. Tyler pun tak percaya dan khawatir kalau anak tersebut hasil wik-wiknya pada malam itu. Sebagai sahabat yang baik, Allison pun memutuskan menemani Holly di masa sulitnya ini. Holly juga menceritakan tentang kekesalannya kepada pria yang menghamilinya, namun tak mau bertanggung jawab, Wak. Pada esok harinya, Tyler sangat terkejut ketika Holly datang ke rumahnya dan sedang bermain bersama Tiffany. Dengan cepat, Tyler mengusir Holly dengan paksa. Di situ Tyler mulai mengasari Holly dan meminta Holly untuk menjauh darinya. Pada malam harinya, Holly datang ke rumah Allison. Di situ Holly menceritakan semuanya kepada Allison, bahwa Holly memiliki hubungan spesial dengan Tyler. Foto yang sebelumnya dilihat buram itu adalah foto Tyler. Dan karena Holly hamil, Tyler sengaja mendorong dirinya dan membuatnya terluka. Di malam itu juga, Tyler mulai mengunjungi Lydia dan mengatakan kalau dirinya curiga dengan Holly yang menaruh racun di minuman Lydia sebelumnya. Setelah mengatakan hal itu, ia juga jujur tentang dirinya yang memiliki hubungan spesial dengan Holly. Tapi Tyler berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Pada esok harinya, Tyler menemui Allison di pantai, Wak. Di sana tampak Allison sangat kesal kepadanya karena Tyler tak jujur kalau ia pernah mantap-mantap dengan Holly. Tyler pun menjelaskan semuanya kepada Allison, namun Allison mengabaikan dan sangat kecewa dengan Tyler. Ia pun juga meminta Tyler untuk tak menghubunginya lagi. Esok harinya saat di sekolah, Tyler dipanggil oleh guru BK. Guru itu mengatakan kalau ada seorang siswi yang menuduh Tyler melakukan kekerasan. Dan siswi itu adalah Elizabeth Holly Viola. Akibat tuduhan itu, ia diskors beberapa hari. Ketika Tyler mengetahui nama asli Holly, ia pun langsung browsing mencari tahu tentang siapa sebenarnya si Holly. Tyler langsung terkejut karena ia menemukan sebuah artikel yang mengatakan kalau Holly pernah melakukan penyerangan terhadap siswi lain. Akibatnya, Holly pernah masuk rumah sakit jiwa untuk beberapa waktu, Wak. Itulah kenapa saat Lydia mencari tahu Holly di internet tak menemukannya, karena nama aslinya adalah Elizabeth. Pada malam harinya, Elizabeth masuk ke rumah Allison. Ia berencana untuk menculik Allison dan mengurungnya di rumah mewahnya. Elizabeth pun langsung mengirim foto Allison yang tak sadarkan diri kepada Tyler. Pada akhirnya, Tyler bergegas untuk pergi menyelamatkan Allison. Tapi sebelum itu, ia mengirimkan pesan kepada Jill untuk membantunya menyelamatkan Allison dengan mengirimkan alamat rumah Elizabeth. Di rumah Elizabeth, Allison telah diikat tangannya, Wak. Elizabeth memberitahu kalau dirinya sebenarnya tak hamil dan sengaja menipu Allison agar merasa kecewa kepada pacarnya. Di sini Allison merasa menyesal karena dirinya tak mendengar alasan Tyler bahwa Holly sangatlah berbahaya. Tiba-tiba datanglah ibu tiri Elizabeth dan melihat Allison dalam keadaan terikat. Ibu Elizabeth mencoba menyelamatkan Allison, namun dari belakang Elizabeth langsung membungkus kepalanya dengan plastik sehingga membuat ibu tirinya meninggal, Wak. Sesampainya Tyler di rumah Holly, ia membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga.
Lalu Tyler tanpa sengaja melihat Allison yang terikat di atas, Wak. Dan Tyler pun menyelamatkan Allison dan bergegas pergi dari tempat itu. Namun Elizabeth tak membiarkan mereka pergi begitu saja, Wak. Elizabeth langsung menodongkan pistol ke arah mereka. Tyler sempat meminta maaf kepada Elizabeth atas perlakuannya. Dan tiba-tiba datanglah Jill yang membuat Elizabeth kaget hingga refleks menembakkan pistolnya sampai mengenai Tyler. Dan dengan cepat, Allison langsung menusukkan benda tajam kepada Elizabeth. Di akhir film diperlihatkan semua selamat, Wak. Elizabeth yang ditangkap polisi justru tergoda dengan singkong gosong polisi itu. Dan Tyler merayakan ulang tahun adiknya yang dihadiri oleh Allison, begitu juga sahabat-sahabatnya dan terlihat sangat bahagia. Film pun berakhir, Wak. Pesan moral seperti yang diucapkan Tyler ya. Cinta itu buta, cinta itu menghancurkan semua, dan apapun bisa dilakukan karena cinta. Dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Tandanya kalian suka, so tinggalkan like dan subscribe-nya ya, Wak ya. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri, Wak. Sekian gue Prada. See you in the next video and bye-bye.